Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi Ekonomi Pembangunan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Ekonomi Makro 1 dengan dosen pengampu Bapak Tito Cukmaifani SEME. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 8 mahasiswa. Dan langsung saja ini dia video presentasi dari kami. Dan di sini kelompok 5 akan membahas tentang keseimbangan ADAS. Nama-nama anggota kelompok 5 yang pertama yaitu Bahtiar Malik Setiawan dengan NIM akhir 244, Sylvia Damayanti dengan NIM akhir 251, Nabila Desi dengan NIM akhir 252, Lulu Abdul Muksiro dengan NIM akhir 258, Ahmad Munif Masyuri dengan NIM akhir 263, Muhammad Wahid Ardiansyah dengan NIM akhir 274, Doni Ferdiansa dengan NIM akhir 292, dan Juwita Dwi Tias dengan NIM akhir 293. Saya Lulu Atul Mufriko dengan NIM akhir 258 ingin menjelaskan tentang analisis ADAS. AD atau Aggregate Demand, yang berarti sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. AS Aggregate Supply, yang berarti penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Dari sifat-sifat permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS, analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori klasik. Ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Dicontohkan oleh hukum Say atau pandangan Jean-Baptiste Say yang menyatakan supply creates its own demand. Makna dari supply creates its own demand, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksi akan dapat terjual di pasar. Wujudnya permintaan agregat yang cukup besar ini akan menjamin terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi yang menggunakan semua faktor produksi yang tersedia. Setiap perekonomian akan selalu dicapai kesempatan kerja penuh. Tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Rumus Y sama dengan F K L I T, di mana Y sama dengan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian, K jumlah barang modal yang tersedia, L jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia, I jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan, T tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Pendapatan mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Money is neutral atau uang adalah netral, yang berarti uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Karena kesempatan kerja penuh selalu dicapai, maka pendapatan nasional tidak dapat ditambah. Apabila jumlah uang dalam ekonomi bertambah, maka perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga-harga barang dalam perekonomian. Pandangan ini dinamakan teori kuantiti. Teori kuantitias. Perkenalkan, nama saya Sylvia Damayanti dengan NIM 2002311000251. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi lanjutan yang kedua, yaitu tentang perbedaan teori dari teori klasik. Pendapat mengenai penentuan suku bunga. Bagaimana pendapat mengenai penentuan suku bunga tersebut? Yaitu tentang teori loanable fund atau dana dapat pinjam, menerangkan mengenai penentuan suku bunga.
Teori tersebut menerangkan bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Perubahan tabungan dan perubahan permintaan dana modal itu akan menimbulkan perubahan kepada suku bunga. Sedangkan pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi, yaitu uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Hal itu disebabkan karena kesempatan kerja penuh sudah tercapai. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan, segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional di suatu negara. Selanjutnya, mengenai materi analisis makroekonomi Keynes. Fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia yang paling menyengsarakan adalah depresi besar atau Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an. Di negara manakah terjadi depresi atau Great Depression tersebut? Di negara Amerika, dan negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun 1933, seperempat dari tenaga kerja AS menganggur dan GDP real adalah 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Episode ini membuat banyak ekonom mempertanyakan keabsahan ekonomi klasik. Pada tahun 1936, ekonomi Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money. Sedangkan untuk perbedaan teori dari teori Keynes tentang kritik terhadap teori klasik. Yang pertama, dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat. Yang kedua yaitu ekonomi di sini selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Sedangkan untuk pendapat mengenai kesempatan kerja penuh, yang pertama yaitu tingkat permintaan yang efektif atau effective demand. Apakah yang dimaksud dengan effective demand tersebut? Effective demand adalah pengeluaran agregat atau permintaan efektif pada harga tetap, dan permintaan agregat atau permintaan efektif pada berbagai tingkat harga. Hal itu akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Yang kedua adalah dalam perekonomian. Kesempatan kerja penuh di sini tidak akan selalu dapat dicapai. Selanjutnya tentang teori Keynes, pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi, yaitu uang itu tidak netral, yang berarti perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Dan peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan juga tingkat harga dapat dibedakan menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu pandangan dalam penentuan suku bunga. Yang kedua adalah pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi atau jumlah penawaran uang kepada kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk pendapat mengenai penentuan suku bunga, yaitu suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juda Deni Tias dari kelompok 5 dengan NIM 2002311009293. Teori Keynes. Salah satu pendapat teori Keynes yaitu pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai. Berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut. Yang pertama, perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, maka suku bunga akan turun. Yang kedua, penurunan suku bunga akan menambah investasi perekonomian.
Dan selanjutnya, pertambahan pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya, yaitu perkembangan analisis ADAS. Pandangan pokok teori makroekonomi Keynesian. Teori makroekonomi Keynesian atau bisa disebut Keynesian makroekonomis secara kasarnya, pandangan tersebut meliputi 3 aspek berikut, yaitu yang pertama, peranan pengeluaran agregat, yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang, dan yang ketiga adalah peranan pemerintah dalam menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu. Yang pertama yaitu peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan pengeluaran agregat akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu atau tahun tertentu. Analisis ini dinamakan analisis Keynesian sederhana atau bisa disebut simple Keynesian. Analisisnya belum memperhatikan 2 faktor, yaitu faktor yang pertama, efek dari perubahan suku bunga, dan yang kedua, efek perubahan tingkat harga kepada kegiatan ekonomi dalam sesuatu negara. Peranan pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dianggap tetap. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan tingkat kesempatan kerja. Dan yang ketiga, apabila pengeluaran agregat bertambah, maka kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan kesempatan kerja akan meningkat. Dan yang kelima, dari peningkatan kesempatan kerja tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Aspek kedua, teori makroekonomi Keynesian, yaitu peranan uang dan suku bunga. Aspek kedua ini menjelaskan atau menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Dalam teori makroekonomi Keynesian ini juga menerangkan tentang efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi, yaitu melalui rangkaian peristiwa berikut. Yang pertama, efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Yang kedua, efek perubahan suku bunga ke atas investasi. Dan yang ketiga, efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa ini dinamakan mekanisme transmisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori makroekonomi Keynesian, peranan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada analisis makroekonomi, sangat menekankan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua ada dasar argumen. Yang pertama, ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah atau kebijakan penstabilan perekonomian dapat dibedakan kepada 2 bentuk. Yang pertama ada kebijakan fiskal, yang kedua ada kebijakan moneter. Selanjutnya, 2 kelemahan penting analisis Keynesian. 2 kelemahan penting dari analisis Keynesian yaitu yang pertama, analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Yang kedua, analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya, fluktuasi ekonomi. Pemerintahan agregat atau aggregate demand adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat, menyatakan jumlah barang dan jasa yang diinginkan dibeli orang pada setiap tingkat harga. Penawaran agregat atau aggregate supply.
adalah hubungan antara dua barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga yang fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Selanjutnya, perkembangan analisis AD/AS teori makronomi klasik. Apabila pemerintahan agregat bertambah yaitu dari AD0 menjadi ADT dan AD2, efeknya adalah pendapatan nasional tetap sebesar Y1 akan tetapi tingkat harga akan meningkat dari B0 menjadi B1 dan B2. Berikut adalah bentuk analisis AD/AS masa kini. Sebelah kiri ada kurva pandangan Keynes, yang ke sebelah kanan ada pandangan klasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Ferdiansyah dengan nomor 002321000292. Di sini saya sedikit menjelaskan keseimbangan AD/AS. Analisis AD/AS merupakan model penentuan keseimbangan yang menggunakan pemisahan harga berubah. Dalam analisis AD/AS, penawaran agregat didirikan atas yang pertama penawaran agregat jangka pendek, dan kedua penawaran agregat jangka panjang. Kurva SRAS atau kurva AS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan menghitung garis tegak pada semakin tinggi tingkat kenaikannya. Selanjutnya di sini ada gambar penawaran agregat AS. Selanjutnya kurva permintaan agregat atau AD. Kurva AD adalah suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan peraturan nasional yang berlaku pada hari tertentu. Permintaan agregat dapat dijadikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga atau yang berlaku pada harga yang berubah. Selanjutnya di sini ada gambar kurva tingkat harga, keseimbangan nasional, dan kurva AD. Selanjutnya sifat utama kurva AD. Kurva AD suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, artinya yang semakin rendah tingkat harga, semakin besar pemermintaan agregat yang diwujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD dipengaruhi oleh faktor yang pertama tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga, yang kedua tingkat harga suku bangsa dan investasi, yang ketiga tingkat harga ekspor dan impor. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpindahan kurva permintaan agregat atau AD. Keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu penambahan C, I, G, dan E akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Pendapatan dalam bocoran yaitu pertambahan S, T, dan M akan mengurangi pengeluaran agregat. Efek pertambahan pengeluaran agregat ke atas kurva AD. Apapun pertumbuhan, apakah merupakan pertambahan C, I, G, atau E, efeknya kepada pertambahan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional adalah sama, yaitu segitiga Y sama dengan multiplier X segitiga AE, di mana AE pertambahan salah satu dan C, I,
G, dan E. Nilai multiplier analisis AD min AS akan selalu lebih kecil daripada analisis Y sama dengan AE. Efek pertambahan bocoran ke atas kurva AD. Pengurangan konsumsi rumah tangga akan menurunkan pengeluaran agregat, sebagai akibatnya keseimbangan akan bergeser dan pendapatan nasional real akan merosot. Kenaikan pajak akan menyebabkan pengeluaran agregat merosot, dan kemerosotan itu menyebabkan kurva AD bergerak ke kiri. Kurva penawaran agregat atau AS. Kurva AS atau agregat supply adalah suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional atau nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Kurva AS menerangkan tentang pendapatan nasional yang akan diwujudkan perusahaan-perusahaan pada berbagai tingkat harga. Ciri-ciri kurva AS. 1. Pada ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan-perusahaan pada harga yang relatif tetap. 2. Dari titik B harga titik C, yaitu pada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS bertambah tingkat kenaikannya sebab pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik sudah mencapai optimum. Kurva penawaran agregat AS adalah jumlah barang dan jasa akhir perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga yang berbeda. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang tetapi harga kaku dalam jangka pendek, hubungan penawaran agregat yang berbeda. Kurva penawaran agregat jangka panjang LRAS dan kurva penawaran agregat jangka pendek. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS. Dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas. Ciri-ciri fungsi produksi. 2. Ciri-ciri pasaran tenaga kerja. Efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. H sama dengan F dalam kurung L, artinya jumlah output atau nilai produksi real ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan pada pengusaha. Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional real yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian. Tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Terdapatnya hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Kurva Phillips yaitu kurva yang menerangkan ciri perhubungan antara A. tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran, dan B. tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan: 1. bentuk hubungan di antara upah dan tingkat kesempatan kerja. 2. bentuk kurva penawaran agregat. Berdasarkan kurva Phillips dapat disimpulkan: 1. semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah. 2. apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, kenaikan tingkat upah menjadi cepat. Perpindahan kurva AS. Perpindahan kurva AS dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri. Harga bahan mentah meningkat atau biaya lain meningkat. Kenaikan upah tenaga kerja. 2. Perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan, meliputi 1. perkembangan teknologi, 2. perkembangan infrastruktur, 3. pajak, izin usaha, dan administrasi pemerintah. Perpindahan kurva AS. Berikut adalah gambar perpindahan kurva AS. Keseimbangan
permintaan dan penawaran agregat. Keseimbangan AD per AS atau keseimbangan makroekonomi. Artinya, dalam analisis ADAS telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak Y per E dan tingkat harga pada PE. Titik E merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian karena perusahaan tidak akan mendapatkan atau menambah atau mengurangi output yang diproduksi. Berikut adalah contoh kurva keseimbangan makroekonomi. Penyebab perubahan keseimbangan. 1. Efek perubahan kurva AD. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapat nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Efek perubahan kurva AS. Analisis mengenal perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Berikut adalah efek perubahan kurva AS dan AD. Berikut juga adalah efek perubahan serentak AD dan AS. Sekian, terima kasih. Apabila ada pernyataan atau tanggapan, mohon sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 tentang materi keseimbangan ADAS. Mohon maaf bila ada salah kata, ucapan, atau penyampaian materi yang tidak baik. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.